Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita bisa menyempatkan diri hadir dalam majelis ilmu yang saya yakin bahwa majelis ilmu seperti ini akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita sehari-hari, berkah aktivitas kita, berkah keluarga kita, berkah anak cucu dan keturunan kita insyaallah, dan berkah juga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kita mempelajari dan mendalami perjalanan kehidupan para nabi dan rasul. Ya, tentunya kita hadir di sini karena kita semua mencintai mereka semua, para nabi dan rasul. Dan barang siapa yang mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik, ya, insya Allah Allah akan takdirkan bersama mereka nanti di surga insyaallah. Amin rabbal alamin. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul yang juga diberikan Allah nasihat kenabian para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW di antara kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diberikan kisah para nabi dan rasul untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kuat, supaya teguh pendiriannya, supaya terus di atas koridor dan rel yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak goyah dengan kehidupan dunia yang panah. Ya, godaan-godaan dunia yang panah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW begitu kuat menghadapi halangan, rintangan dan godaan itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW saja pun membutuhkan siraman kisah para nabi dan rasul untuk meneguhkan dan menguatkan beliau. Nabi Muhammad SAW imannya kuat, orang yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi membutuhkan siraman kisah para nabi dan rasul. Apalagi kita yang imannya lemah, yang imannya kurang, yang kehidupannya penuh dengan godaan dunia dan penuh dengan intrik-intrik dan fitnah yang bisa saja tanpa kita meresapi dan mendalami kisah para nabi dan rasul, kita tidak tahu, sampai kepada tahapan tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang saya sampaikan juga bahwa kisah para nabi dan rasul yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan kisah sederhana, tetapi juga Allah wahyukan apa yang dikatakan Allah kepada mereka, apa yang dikatakan para nabi dan rasul kepada Allah, apa pula yang dikatakan para nabi dan rasul itu kepada kaumnya, apa pula balasan kaumnya kepada para nabi dan rasul itu, kemudian apa sikap Allah kepada tindak tanduk mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya bahwa ini yang hak, ini yang batil. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengambil ibrah-ibrah itu, dan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jamaah sekalian,
Nabi Ibrahim ini adalah merupakan sosok ya yang wajahnya, tubuhnya, fisiknya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kisah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, kata Rasulullah SAW, siapa ini? Wahai Jibril, yang bentuknya tidak buang, istilahnya sama, mirip persis dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, ini adalah Nabi Ibrahim. Nah, jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim diberikan, kalau bahasa Al-Quran, rusdahu, ataunya rusdahu ini artinya, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah kecerdasan. Ya. Jadi dalam usia 16 tahun, itu kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Ya. Dan cara berpikirnya, kemudian cara pandang beliau, itu membuat orang-orang semua bungkam. Tidak ada yang bisa menjawab argumentasi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak kebatilan. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau belajar ya bagaimana cara berargumentasi, berdiplomasi, belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah metodologi argumentatif, ya. Metodologi yang argumentasinya tidak bisa dibantah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang ketika itu Nabi Ibrahim masih muda dan kaumnya menyembah berhala. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Selama ini kalian sudah benar-benar dan tidak bisa dibantah berada di atas kesesatan yang nyata. Jadi seorang dai ya harus mengatakan kata-kata yang tegas bahwa ini benar, ini salah. Ya. Tidak ragu terhadap sesuatu yang benar dan tegas menyatakan sesuatu yang salah. Itulah cara Nabi Ibrahim alaihissalam mengingat kaumnya. Sebagaimana aifkan alihatan dunallah turidun. Apakah layak ada Tuhan selain Allah yang kalian inginkan? Di antara argumentasinya, karena berhala ini adalah merupakan patung yang tidak bisa mendengar, Nabi Ibrahim mengatakan, hal yasma'unakum ittad'un. Kalau kalian minta sama mereka, apakah mereka mendengar? Ya. Ini kan argumentatif. Ya. Kalau kalian minta sama patung-patung ini, apakah patung-patung ini mendengar? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah patung-patung ini, berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat? Kan tidak. Hanya sebuah berhala yang diam, bisu, tuli dan tidak bisa cakap. Ya. Apa kata kaumnya? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Cemanalah katanya gitu. Jadi argumentasi kaumnya ini cemanalah gitu. Udah cemanalah ini kan enggak kuat, Pak ya. Cemanalah, ya. Namanya juga nenek moyang kita melakukan ini. Inilah yang melakukan nenek moyang kita. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan nenek moyang kita, kualat kita. Jadi ditarik kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Masa pula melakukan sesuatu ya atas dasar karena orang-orang terdahulu melakukan sesuatu yang sama. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan dan menegaskan lagi, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Sesungguhnya patung-patung ini adalah merupakan musuh bagiku, kata Nabi Ibrahim. Dan yang disembah itu hanya Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berhujah seperti itu, jamaah sekalian, maka kaumnya ini mengatakan, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Tengok diksinya, Pak, Bu, ya, jamaah sekalian, kita lihat diksinya. Apa kata kaumnya? Apakah engkau, wahai Ibrahim, mendatangkan kepada kami sesuatu yang hak, yang benar, atau kau main-main? Nah, jadi ini karena sudah nggak bisa jawab, maka dibentuk sebuah opini bahwa Nabi Ibrahim ini seolah-olah tidak serius, seolah-olah main-main.
Di sini lagi Nabi Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim mengatakan yang namanya Tuhan itu ya, bukan Tuhan macam gini. Tuhan itu adalah rabbus samawati wal ard. Yang mengatur langit dan bumi ini. Alladzi fatarahunna, bukan sekedar mengatur. Allah lah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Ini argumentatif. Kalau dibandingkan dengan Tuhan yang kalian sembah ini, apalah mereka dibandingkan Allah? Nah, gitu, ya. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku termasuk bagi kalian sebagai saksi, ya, di antara saksi-saksi yang ada. Jadi ini merupakan penegasan dari Nabi Ibrahim bahwa yang disampaikan ini bukan main-main, ini serius gitu. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam dakwah itu ya biasanya karena mereka menganggap karena mereka tidak mampu untuk menjawab argumentasi itu, maka diarahkanlah seolah-olah Nabi Ibrahim main-main. Di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kaumnya yang susah dibilangin, maka harus ada operasi yang lain. Jadi kalau tadi metodologi hiwar ataupun argumentasi, ya, maka saatnya Nabi Ibrahim harus memainkan sesuatu yang baru, yang harus membungkam orang-orang yang menyembah berhala itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nanti kalau kalian nggak ada lagi nanti di sini, aku akan melakukan sebuah operasi yang dengan operasi itu kalian nggak bisa bilang apa-apa lagi tentang Tuhan-Tuhan kalian ini. Di sini para ulama mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan ini ya di dalam hatinya. Ya. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim bilang sama beberapa orang saja. Ini nanti akan bikin operasi ini nanti, kata Nabi Ibrahim. Ketika itu ada kebiasaan kaumnya, ya ini Nabi Ibrahim masih belasan tahun umurnya, masih muda, ya masih remaja ketika itu. Jadi ketika itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kaumnya pergi ke pinggiran negeri, kemudian tempat-tempat berhala itu kosong, gak ada orang. Ya. Nabi Ibrahim pun diajak juga, ayo pergi kata ayahnya. Kata Nabi Ibrahim, ini sakim, alasannya sakit. Ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ini ya beliau berbohong di sini, tapi bohong yang dibenarkan gitu. Ketika itu, karena buktinya Allah pun nggak marah juga dengan kebohongan Nabi Ibrahim ini ya. Dan kebohongan Nabi Ibrahim ini bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi beliau mau berhujjah, meningkatkan level argumentasinya kepada kaumnya. Ketika kaumnya pergi, ditinggalkan mereka berhala-berhala mereka itu. Raqa ila alihati, maka Nabi Ibrahim pun pergi ke Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala itu. Dan di berhala-berhala itu jamaah sekalian itu ada makanan. Karena biasanya mereka meletakkan makanan ya, yang mereka yakini bahwa makanan itu akan dimakan oleh berhala-berhala itu ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ala ta'kulun, banyak makanan ya, kok enggak kalian makan katanya gitu. Ya. Ini enggak ada orang. Malakum la tantiqun, kenapa kan enggak bicara? Taraqa alaihim darban bil yamin. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah aksi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, memecahkan dan menghancurkan patung-patung itu. Faja'alahum judzagan, maka dijadikanlah patung-patung itu berserakan. Ya, pecah berserakan ya. Illa kabirallahum, kecuali ada satu yang besar. La'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan kata Nabi Ibrahim, kalau kaum itu datang nanti kemari, yang dituduh patung yang besar tadi. Ya. Jadi di sini ada kemampuan argumentasi dengan perbuatan, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Aksi. Jadi memang dalam menyadarkan orang itu nggak cukup dengan cakap, tetapi juga dengan aksi supaya muncul reaksi.
Nah, ketika muncul reaksi, Nabi Ibrahim mengharapkan aksi beliau ini memunculkan reaksi dari para pembesar. Dan reaksi itu nanti akan menghadirkan sesuatu yang justru menyudutkan mereka. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini kalau mau berdakwah itu harus banyak berilustrasi dan menghayal tinggi gitu. Kira-kira kalau saya buat gini nanti mereka reaksinya seperti apa gitu. Kalau saya melakukan ini kira-kira mereka akan mengatakan apa, akan berbuat apa. Jadi memang sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksikan. Ya. Sebagaimana para mufassirin, ahli tafsir mengatakan, kenapa ditinggalkan yang besar ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, seolah-olah diilustrasikan yang besar ini cemburu sama yang kecil-kecil ini gitu. Ya. Aku kan patung paling besar, kenapa ya ada yang kecil-kecil ini? Gitulah kira-kira. Ya. Maka ketika dihancurkan, nanti argumentasinya seolah-olah yang menghancurkan adalah patung yang besar. Jadi argumentasi kebenarannya Bapak Ibu jamaah sekalian adalah ini patung yang besar ini iri sama yang kecil-kecil. Udahlah kalian kecil, ngapain kalian di sini? Makanya yang besar ini merasa cemburu dengan yang kecil-kecil karena dia paling besar, dialah yang menghancurkan patung-patung yang kecil itu. Jadi begitulah cara Nabi Ibrahim mengilustrasikan apa yang dilakukannya supaya muncul reaksi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma raja'u min 'idihim wajadu mahalla bi ma'budihim. Ketika mereka pulang, ini kata-kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku ini, ketika kaum itu pulang kemudian mendapatkan apa yang mereka sembah hancur, berantakan, berserakan, ya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapa yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kita? Kemudian dikatakan di sini innahu laminadh dhalimin. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah, coba perhatikan kata-kata kaumnya ini. Ya, pembesar mengatakan bahwa yang menghancurkan ini innahu minadh dhalimin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Ya, yang berbuat zalim. Ya. Saya sudah jelaskan ini pertemuan yang lalu jamaah sekalian. Yang zalim siapa? Yang zalim yang memecahkan patung ini atau yang menyembah patung ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya menyekutukan Allah dengan yang lain itu justru adalah kezaliman yang besar. Ya. Tapi begitulah para pembesar. Begitulah para penguasa. Sebagaimana saya juga sudah jelaskan bahwa patung-patung ini sangat menentukan kekuasaan mereka. Sangat menentukan strata dan level mereka di tengah-tengah masyarakat. Maka siapapun yang menghancurkan patung-patung ini harus dilabel dengan label zalim. Ya. Kalau kita tanya Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim zalim enggak? Tidak. Nabi Ibrahim tidak zalim. Tapi begitulah para penguasa itu memberikan label. Yang sebetulnya zalim tidak diberikan label zalim, justru yang sebetulnya tidak zalim justru diberi label dengan label yang zalim. Jadi bikin merek. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda yang disebut-sebut namanya Ibrahim. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa disebut fata, anak muda? Pertama, memang Nabi Ibrahim masih muda. Kemudian yang kedua, kata-kata fata ini, anak muda ini menunjukkan bahwa yang melakukan ini masih dianggap masih bawa kencur gitu. Jadi dianggap belum punya prinsip yang sangat mendasar. Orang yang tidak punya kemapanan ilmu pengetahuan, gitulah seolah-olah. Ya. Kemudian, ya karena juga Nabi Ibrahim pernah mengucapkan nanti akan aku lakukan sesuatu operasi kepada patung-patung itu tadi. Sehingga Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah disebut-sebut. Ketika patung itu hancur, ini Ibrahim ya ini yang punya tingkah ini kata orang itu kan. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah belum bisa dibuktikan.
Kenapa belum bisa dibuktikan? Karena ketika Nabi Ibrahim melakukan itu tidak ada yang melihatnya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Tangkap. Nah. Jadi kalau sudah namanya pembesar, bebas mau nangkap siapa aja, gitulah kira-kira. Ya, tangkap, bawa kemari. Ya, perkara nanti terbukti atau tidak terbukti, yang penting tangkap dulu. Ini harus ada kambing hitamnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakanlah mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusyarun nasa duha. Ini ayat ini terkait dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga mengalami nasib yang sama. Ketika datang kepada Fir'aun, Nabi Musa juga begitu. Fir'aun bilang, kita dudukkan dulu Musa ini untuk membuktikan. Ya seolah-olah Nabi Musa itu orang yang bersalah gitu. Ya. Diadu argumentasinya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika didudukkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah orang banyak, ya, qalu, mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim, ini yang buat nilai yang besar ini, kata Nabi Ibrahim. Ya. Ini udah bohong yang kedua ini Pak ya. Tadi yang pertama sakit katanya. Yang kedua ya kan, yang bikin ini, yang besar ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada materi tentang boleh bohong sama nggak boleh bohong gitu ya. Jangan pula nanti ketika saya sampaikan materi ini, kata Ustadz Salman boleh kita bohong katanya. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kisah Nabi Ibrahim. Jangan salah terima ilmu Pak, hati-hati. Ya. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bal fa'alahu kabiruhum hada. Ini yang memecahkan ini, yang menghancurkan ini, yang besar ini, kata Nabi Ibrahim. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja dia kalau dia bisa ngomong, kata Nabi Ibrahim. Dari sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Nabi Ibrahim ini mengatakan, tanya yang besar ini kalau dia bisa bicara. Kalau dia bisa bercakap, kalau dia bisa ngomong, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perbuatan atau operasi Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan sebuah argumentasi baru yang mereka semakin bungkam dengan argumentasi itu. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Maka mereka pun kembali kepada diri mereka sendiri. Zalim kali kita membiarkan Tuhan-Tuhan kita ini dihancurkan gitu. Ya, masa nggak ada yang jaga kemarin? Jadi mereka menyesalkan kenapa Tuhan-Tuhan ini hancur. Mestinya kalau kita pikir rame-rame adalah pula yang jaga. Rupanya tak ada yang jaga, beginilah jadinya. Mau dituduh Nabi Ibrahim ngomongnya begitu. Ya, tidak dituduh, nggak ada yang mau bisa dituduh. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mereka justru menyalahkan diri sendiri gitu. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Tsumma raja'u ila fitnah. Fa'ala hadza yakunu qauluhu innakum antumudz zalimun. Jadi mereka istilahnya Pak, kok kita kita jaga lah nih patung-patung ini gitulah. Sampai udah hancur gini baru bingung kita bagaimana cara menyelesaikannya. Orang semua udah datang. Nabi Ibrahim sudah di sidang. Kemudian dengan persidangan itu nggak bisa kita jawab pula argumentasi dia. Ini yang menjadi masalah bagi mereka. Sehingga mereka pun mengatakan, laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, tahunya kok mereka nggak bisa ngomong. Ya, jadi mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, itu kan nggak bisa ngomong. Kenapa kok suruh pula kami tanya yang besar itu? Kemudian kalau misalkan nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Nah, gitulah kira-kira. Akhirnya mereka nggak bisa jawab. Ya, disitulah Nabi Ibrahim masuk. Wa aqbalu ilaihi yazifun. Ya, mereka kemudian menyerang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam kata-kata dan argumentasi yang kosong. Ya, argumentasinya kosong. Kadang-kadang banyak juga argumentasi kosong, terus orang bilang argumentasi kosong itu hebat gitu. Nah, gitulah kira-kira Pak. Argumentasinya kosong, tapi banyak orang, oh hebat kali ya. Padahal kosong gitu.
Nabi Ibrahim nggak mau kalah. Ata'buduna batan hitun, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buatnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalian dan yang kalian buat ini pun Allah yang ciptakan ini, kata Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu yang jamaah yang dirahmati Allah, intinya sampai di sini ya jamaah sekalian, mereka tidak punya cara untuk berargumentasi. Akhirnya apa yang harus mereka lakukan? Mereka stop. Ya, perdebatan itu mereka stop. Mereka bungkam Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah arahan dari para pembesar. Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Wahai segenap kaum, kita bangun bangunan kayu yang tinggi, kita bakar, kemudian kita masukkan Ibrahim di tengah-tengah api. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalin. Kami jadikan mereka di bawah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kata Imam Ibnu Katsir, adalu anil jadal wal munadharah liman qata'u wa ghulib. Jadi mereka itu karena kalah akhirnya punya ide untuk membinasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Entah itu diusir, entah itu dipenjara, entah itu dibunuh dan sebagainya. Tapi justru mereka ingin ya, melakukan sesuatu yang luar biasa, ingin membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Kemudian mereka mengatakan bakar dia. Ya. Jadi memang sudah di planning Nabi Ibrahim ini tidak bisa ditaklukkan kecuali harus dibakar gitu. Dan pikir mereka kalau Nabi Ibrahim nanti dibakar, kemudian terbakar, kemudian binasa, maka mereka akan menang. Makanya mereka mengatakan wansuru alihatakum. Ya. Belalah Tuhan-Tuhan kalian ini katanya. Ya. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian ini. Bantulah Tuhan-Tuhan kalian ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini para ulama ya, ada juga yang membahas tentang kata-kata nasab. Ya, membantu Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu dibantu, berarti Tuhan itu tidak punya daya dan upaya, kan gitu kan? Dan mereka sudah membuktikan Tuhan yang nggak bisa bicara, tidak bisa berbuat, tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa melihat, ya. Sehingga mereka pun sebetulnya yakin Tuhan mereka tidak bisa membantu dan menolong diri sendiri, apalagi menolong mereka. Tetapi kalimat yang luar biasa diukir Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka mengatakan wansuru alihatakum. Ya, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian gitu. Pada kita umat Islam ada enggak kata-kata tolonglah Allah, ada enggak? Ada, Pak? In tansurullaha, kalau kalian menolong Allah, kan gitu kan? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi ada balasannya gitu. Kalau berhala-berhala itu dikatakan wansuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Berhala-berhala itu mau ditolong. Kira-kira berhala itu akan bisa buat apa? Kan enggak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala justru kata-kata in tansurullaha, kalau kalian tolong Allah, pertanyaannya apakah Allah butuh pertolongan? Tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pertolongan dari siapapun. Tetapi justru kalimat in tansurullah menegaskan tentang keimanan. Bahwa bukti kita beriman kepada Allah, kita terlibat dalam sebuah perjuangan. Ya. Jadi dalam ayat yang lain ya, waqatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Disuruh kita berperang, kata Allah kan gitu kan? Itu bahasa Allah. Allah menyiksa mereka dengan tangan kalian. Nah, ya. Allah menyiksa mereka dengan tangan kalian. Kenapa Allah bisa ngomong begitu? Karena yang menggerakkan tangan kita itu adalah Allah. Ya. Apakah bisa kita samakan dengan patung-patung itu? Ketika mereka mengatakan, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Apakah yang menggerakkan sikap dan perbuatan mereka itu adalah patung-patung itu? Mereka sendiri pun nggak yakin. Gitu. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, beda ya antara menolong Allah dengan menolong patung-patung.
Jadi ketika kita menolong Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat dalam keinginan Allah, rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya waqatiluhum, perangi mereka, yu'adzibuhumullahu biaidikum. Allah menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hebatnya kajian tentang wansuru alihatakum. Ya. Apalagi dalam surat Ghafir disebutkan ya, wa inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kata Allah, sungguh kami benar-benar akan menolong para rasul kami, para utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayatid dunya, di dunia, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, kalau bahasanya di sini, dan di akhirat. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau saya tanya, kalau Allah mau ngasih kita pertolongan, kira-kira kita minta pertolongan yang di mana? Apakah pertolongan yang di dunia atau pertolongan di akhirat? Kita minta mana, Pak? Ya, jelas akhirat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul juga mendapatkan ujian. Ya. Sampai kepada tahapan Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Kemudian Bapak Ibu yang lebih kerennya atas kisah ini, Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dicampakkan ke dalam api, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu dengan cara yang sangat fenomenal, ya, nggak terbayang sama kita. Ketika itu dengan cara ada alat perang namanya manjanik, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Manjanik itu Pak, Bu, kalau misalkan untuk perang itu untuk melempar bom gitu, biar jauh gitu ya, bisa melempar jauh, namanya manjanik dalam bahasa Arab. Ya. Jadi alat tolak, mesin untuk nolak sesuatu supaya sampai kepada musuh. Nah Nabi Ibrahim, cara dibakarnya itu Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan dengan cara diikat di tengah-tengah kayu kemudian dibakar, enggak. Ada sebuah tempat yang luas, ya, kemudian tempat itu dipenuhi dengan kayu-kayu. Semua kaumnya itu mencari kayu, kemudian meletakkannya di situ. Sampai ada perempuan ketika dia sakit dan tidak bisa menyumbang kayu, sampai dia bernazar, kalau aku nggak sakit, ini udah kubawa kayu banyak-banyak untuk membakar Ibrahim. Jadi semua manusia berkolaborasi untuk memusnahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan cara apa? Mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya sampai jadi bangunan yang besar, itu kayu yang mau dibakar tadi. Dan posisi Nabi Ibrahim di mana? Di tempat yang jauh sana. Bagaimana caranya? Dilemparkan dari tempat yang jauh ke tempat kayu itu. Sehingga ketika api itu nanti menyala, maka Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke situ. Begitulah caranya Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? La ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Ya. Jadi berdoa. Dan dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah bersabda bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke api, ya, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya Bapak Ibu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan doa Nabi Ibrahim ini, ya, menyatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa bantu aku gitu. Yang lain enggak peduli aku. Sampai malaikat Jibril pun datang menawarkan bantuan, enggak, kata Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril Pak datang, enggak. Ya. Sampai malaikat yang menurunkan hujan pun datang, akan menurunkan hujan ke atas api itu, ternyata lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya dibandingkan malaikat tadi. Jadi enggak ada hujan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa ini digunakan Rasulullah SAW. Ya. Dalam surat Ali Imran, ya. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi doa ini juga diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa-doa yang lain. Allahumma innaka fis sama'i wahid. Ya Allah, Engkau di langit satu. Wa ana fil ardi wahid a'budu. Dan aku cuma satu yang menyembahmu, ya Allah.
Makanya ketika itu Bapak Ibu jamaah sekalian, di dunia ini tidak ada yang menyembah Allah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran, karena Ibrahim ummah. Ya, Nabi Ibrahim itu disebut umat walaupun cuma satu orang. Yang lain tidak umat. Kenapa? Karena yang lain tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian ketika dicampakkan Bapak Ibu, coba kita bayangkan Nabi Ibrahim itu dicampakkan, gitu ya, sampai akhirnya jatuh ke dalam tengah-tengah kayu yang sudah dibakar itu, yang menyala-nyala apinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan kepada api, ya, wahai api, jadilah engkau dingin. Bukan sekedar dingin, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini firman Allah kepada api. Api itu secara sunatullah panas, kemudian membakar. Dan kalau sudah membakar berarti hangus, bahkan sampai jadi debu. Itu sunatullah pada api. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau dingin wahai api. Ya. Kalau yang ngomong saya dingin, api itu dinginnya kalaupun dingin enggak seberapa dinginnya, tapi yang ngomong dingin Allah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, api itu dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim pun binasa juga karena dinginnya api itu. Ya, karena panas membinasakan, dingin juga ikut membinasakan. Tapi itulah kalimat yang kedua disebutkan salaman, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti dinginnya adalah merupakan dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dari sisi sunatullah Bapak Ibu, dilempar dari tempat yang jauh, kemudian sampai ke tempat itu, otomatis pasti mati. Ya kan? Tapi itulah kata Allah, api itu menyelamatkan. Ya, bukan sekedar dingin tapi menyelamatkan. Mungkin api itu menyambut Nabi Ibrahim, diletakkan, sampai dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Ibrahim itu di tempat itu selama 50 hari. Di tengah-tengah api itu 50 hari. Kemudian disebutkan bahwa di tengah-tengah api itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, bahwa itulah kehidupanku yang paling nikmat. Jadi Nabi Ibrahim hidup, kehidupan yang paling nikmat ya ketika dalam api itu, kata Nabi Ibrahim, yang 40 sampai 50 hari. Sampai bapaknya itu, ayahnya Nabi Ibrahim yang juga kufur itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, setelah selamat kata bapak Nabi Ibrahim yang musyrik itu, kata ayahnya, wahai Ibrahim, Tuhan kau keren kali, katanya, gitulah kira-kira. Ya. Jadi dibilang bapaknya Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ibrahim keren, nggak macam patung-patung ini, gitulah kira-kira. Kemudian ibunya juga, ibu Nabi Ibrahim sampai diperkenankan Allah masuk ke tengah-tengah kayu itu, kemudian mendapati Ibrahim di peluknya, kemudian keluar lagi. Begitulah suasana yang terjadi ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga Nabi Ibrahim ini berita sampai tidak terbakar dan bahkan lebih sehat daripada sebelum terbakar. Ini tersebar di seluruh penjuru alam. Ya, sehingga Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, maka diusirlah Nabi Ibrahim dari kampungnya. Nah, begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini memberikan hikmah kepada kita, ya, bahwa ketaatan kita, keteguhan kita, dan istiqomah kita, insya Allah akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.